Semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Amin, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap, suara yang nyaring. 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi 2, 3. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, saya panggil Feby maju ke depan. Sekarang komandan memanggil prajurit, maju. Feby, ya. Oke, menghadap ke jemaat. Siap, gerak. Ya, namanya juga prajurit. Hormat, gerak. Ya. Hadap kiri, gerak. Kiri kemana? Hadap kiri, gerak. Kiri kemana? Hadap kanan, gerak. Tegap, gerak. Oke. Ambilkan minum. Ambilkan minum. Pegang. Kan belum saya minta kan, pegang. Mau juga prajurit, pegang. Ya. Oke, serahkan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang katakan, saya mencintai semua jemaat. Belum keras, katakan lebih keras lagi. Oke, menghadap ke singer sama tamborin. Katakan, saya mencintai kalian juga. Oke, tepuk tangan buat Feby, tepuk tangan buat Feby, ya. Tepuk tangan buat Feby, ya. Oke, ya, sampai dia terharu. Ya, maksudnya ya begitulah ilustrasi daripada ayat ini menggambarkan seorang prajurit dia harus berkenan kepada komandannya. Kita udah tahu dalam tentara nggak mungkin seorang prajurit dia akan melawan komandannya. Pasti apa kata komandan mau push up atau mau apa pasti dia akan ikuti. Umpama kalau mungkin saya suruh Aldi ke depan push up 10 kali. Ya harus dia turutin, namanya juga komandan kan. Push up 10 kali. Jadi ayat ini menandakan bagaimana ketaatan mutlak dan punya disiplin yang luar biasa dalam kehidupan seorang prajurit. Nah, saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus. Dan komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sangat luar biasa. Sampai dia katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, kita harus turuti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pelajaran yang baik tentang ketaatan, iman, disiplin yang bisa kita pelajari dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Pasti kita tahu ayat itu. Di mana ada seorang perwira Romawi yang memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena hambanya yang dia kasih itu sakit dan lumpuh. Kalau kita baca itu luar biasa. Sampai Yesus mengatakan, aku tidak pernah melihat iman sehebat dia.
Sampai Yesus mengatakan, oke, saya akan ke sana. Lalu seorang perwira ini, jangan. Aku tidak layak. Katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja. Sampai Yesus mengatakan, wow, luar biasa ya. Dia seorang perwira loh. Seorang perwira. Dihormati. Dan dia menyadari dia tidak layak untuk menerima Yesus. Sampai dia katakan sepatah kata saja. Lalu singkat ceritanya dalam ayat bagian itu mengatakan, pulanglah dan jadilah sembuh. Dari perkataan itu luar biasa. Dan memang betul sampai di rumah hambanya sudah sembuh. Jadi iman, ketaatan, disiplin daripada seorang perwira ini luar biasa. Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus saat itu juga bersedia akan ke rumah dari perwira itu untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi sang perwira itu menolaknya karena merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus dan memohon satu sabda saja dari Tuhan Yesus untuk kesembuhan hambanya. Maka ia percaya hambanya itu pasti akan sembuh. Bayangin aja, dia udah percaya pasti hambanya akan sembuh. Dia percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang membuat takjub Tuhan Yesus sehingga ia memberi kesembuhan kepada hamba perwira. Seperti apa yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi belum nyampe si perwira itu ke rumah hamba ini, sudah sembuh. Sudah sembuh. Jadi ketaatan dan disiplin daripada seorang perwira ini. Dia seorang perwira, seorang militer, punya bawahan. Dan dia percaya akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita bisa belajar tentang ketaatan dari seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat kedisiplinan dan ketaatan. Si perwira tahu di mana posisinya. Tidak peduli sehingga apapun pangkat atau jabatannya. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, Panglima tertinggi. Dia berhadapan dengan seorang Mesias yang diurapi. Gak sembarangan. Sehingga sampai dia mengatakan, udah katakan sepatah kata saja. Untuk Yesus juga sudah, oke, saya akan datang. Dan si perwira ini menyadari dia tidak layak untuk menerima akan Yesus sebagai komandan tertinggi. Kalau di negara kita ini kan ada panglima, ada jenderal tertinggi gitu kan. Udah bintang 4 tapi ada seorang jenderal yang tertinggi. Inilah Yesus yang kita sembah. Dia adalah panglima yang tertinggi. Dia raja di atas segala raja. Sehingga perwira ini menyadari, aku tidak layak menerima dia. Udah katakan aja sepatah kata. Sampai Yesus takjub melihat iman daripada seorang perwira ini. Sehingga dia menyadari bahwasanya jabatan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang pribadi yang luar biasa. Ia berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, sang ajaib, pembuat mujizat. Maka ia memutuskan untuk dia taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sepatah kata saja dari Yesus akan sanggup menyembuhkan hambanya
dan benar itu terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun pergumulan saudara dan saya, asalkan kita taat, kita percaya. Katakan aku percaya. Katakan aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mengapa sang perwira itu bisa memiliki iman dan ketaatan seperti itu? Itu menjadi pertanyaan. Sebab hidupnya telah terpola, terdidik sebagai seorang prajurit dengan ketaatan, kedisiplinan yang tinggi dan tunduk hanya kepada otoritas yang tertinggi. Jadi karena pola kehidupan daripada perwira ini, disiplin, taat, pola dalam kehidupan dia, sehingga waktu dia mendengar nama Yesus, wah dia benar-benar dia melihat dia mastronya pembuat mujizat, dia langsung percaya. Dia percaya. Dan dia tunduk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita keseharian? Apakah iman kita luntur? Atau semakin kita percaya dan percaya bahwa dialah pembuat mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita sekolah, kita belajar, kita kerja. Ya betul. Harus itu. Lakukan bagian kita. Maksimalkan semua potensi di dalam kehidupan kita. Maka ada bagian Tuhan yang akan mengerjakan. Dia melihat, ya anakku. Oh betul nih keluarga ini hebat. Ya serius cari Tuhan. Taat, punya disiplin. Maka Tuhan pasti akan menolong dalam menghadapi semua tantangan yang ada. Amin Bapak Ibu. Marilah kita mendisiplinkan diri. Disiplinkan diri. Layak seorang prajurit yang memiliki ketaatan, kedisiplinan yang tinggi kepada komandannya. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang setia, taat untuk menjalankan perintah Sang Komandan Agung Tuhan Yesus Kristus. Para murid-murid pada saat itu, setelah mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka tidak berhenti, langsung mereka pergi memberitakan Injil. Karena itu memang sudah diperintahkan oleh komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah engkau menerima kuasa yang maha tinggi, pergi, beritakan Injil. Mereka pergi. Taat, disiplin yang Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak berjumpa lagi dengan Yesus, walaupun mereka tidak melihat Yesus pada saat itu, mereka pergi di wilayah di mana mereka diutus untuk memberitakan Injil. Dan sampailah itu Injil di negara kita, ataupun di provinsi kita, atau di daerah kita. Sampailah para misionaris dari luar negeri memberitakan Injil. Itu semuanya dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan. Mereka pergi, murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Itu bagian daripada ketaatan, disiplin dari murid-murid. Dan itu terbawalah kepada para misionaris, terbawalah kepada saudara dan saya dalam didikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyelamatkan yang belum terselamatkan agar mereka percaya sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya adalah prajurit-prajurit yang diutus di tengah medan peperangan. Kita adalah prajurit-prajurit yang diutus di mana kita berada, di lingkungan kita, di keluarga kita, di komunitas kita. Kita ini adalah prajurit yang harus menyukakan akan Yesus Kristus sebagai komandan kita. Jangan sampai waktu itu berlalu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biarlah kita masih sehat, kuat, ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Sampaikan Injil itu dimanapun kita berada. Amin. Prajurit yang taat
akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari beberapa definisi daripada prajurit ini dari bahasa aslinya, prajurit itu adalah tentara perang, bukan tentara cadangan, tetapi prajurit aktif, bukan cadangan. Berarti saudara dan saya ini adalah tentara prajurit Allah yang aktif. Amin. Amin. Kita ini aktif berperang. Dimanapun kita berada, ada juga terjemahan yang lain mengatakan bahasa aslinya, sedang berjuang, terlibat peperangan, dalam kondisi aktif, tidak santai. Mungkin sudah mengatakan peperangan kita apa? Peperangan melawan darah dan daging. Melawan penghulu-penghulu udara. Melawan roh-roh jahat. Yang sewaktu-waktu bisa menyeret saudara dan saya. Jangankan di luar, sementara ibadah pun bisa tergoda. Iya. Kita aktif, berperang. Roh kita berjaga-jaga. Apalagi diperhadapkan di luar sana. Mampu enggak kita menghadapi tantangan demi tantangan yang akan menjatuhkan iman kita? Kita adalah prajurit aktif. Kita jangan lengah, kita jangan santai, terus berperang. Terjemahan lain juga ada mengatakan adalah terjerat, kusut, terbelit. Gambarannya seperti tentara yang kakinya ketarik akar. Jadi memang dia nggak bisa kemana-mana. Memang menjadi tentara yang luar biasa. Kalau kita di Indonesia terkenal yang namanya Kopassus. Tentara pilihan. Dan saudara dan saya adalah prajurit-prajurit pilihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Memang udah ke arah sana. Ke arah sana. Sudah dijerat di dalam kuasa Roh Kudus. Atau juga prajurit adalah dia berkenan, menyenangkan hati, menyukakan. Inilah tujuan utama prajurit. Siapa yang kita mau senangkan? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau seorang prajurit kan bagaimana dia kan menyenangkan, pokoknya apa perintah atasan komandannya dia jalankan. Supaya komandannya, wah hebat ini, tentara ini hebat. Nanti suatu saat saya akan promosikan dia. Tapi kalau prajurit yang ngengkel-ngengkel, prajurit yang santai-santai, mana mungkin dia mau naik jabatan, tidak mungkin. Tapi kalau dia pekerja keras, dia memang aktif dan luar biasa, pasti akan dipromosikan. Pasti akan dipromosikan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yang mempromosikan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus yang mempromosikan kita. Jadi kalau kita melihat kesimpulan daripada definisi ini adalah fokus seorang prajurit bukan hidup yang nyaman, tetapi menyenangkan hati komandannya. Amin. Memang dia akan digelisahkan terus. Pasti kan mungkin kita pernah mendengar kalau di barak bagaimana? Apa tengah malam ada perintah untuk berbaris, mereka harus siap sedia. Siap sedia. Mau pakai sepatunya, mau bawa semuanya, siap sedia. Siap, harus siap, apapun harus siap. Itu kan memang latihan namanya taat dan disiplin seorang prajurit. Begitu juga dengan kita. Sekalipun mungkin kita tertidur, tapi roh kita berjaga-jaga. Amin. Roh kita berjaga-jaga. Kita kan tidak tahu. Kadang-kala mungkin kita tidur, tiba-tiba ada kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang. Kita berjaga-jaga. Seorang prajurit harus begitu. Kita tidak lengah. Dari taat dan disiplin ini, kita melihat bahwasanya taat adalah tidak terjerat dunia. Tidak terjerat dunia. Jadi apa kata firman Tuhan kita turutin. Kita tidak tergoda apa kata dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi taat itu tidak terjerat dunia.
Sekalipun kita masih ada dalam dunia, tapi kita tidak terpengaruh dengan dunia. Amin. Amin. Itulah garam dan terang dunia. Kita tidak terjerat, itu taat. Sungguh-sungguh taat. Lalu kalau berbicara tentang disiplin apa? Latihan rohani setiap hari. Latihan rohani setiap hari, bukan cuma hari Minggu. Setiap hari disiplinkan kerohanian saudara dan saya. Dengan apa? Simple, baca firman Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa. Disiplin rohani. Bagaimana kita dapat konsumsi akan membuat iman kita kuat kalau kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Disiplinkan semua kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang ini kan teknologi yang semakin canggih. Yang membuat kita lengah, akhirnya tidak baca Alkitab. Padahal Alkitab pun sudah ada di handphone, gak dibaca juga. Iya, sudah di handphone gak dibaca. Sudah ada audio Alkitab gak didengar juga. Padahal kan teknologi itu sudah memanjakan kita seorang prajurit untuk disiplin rohani. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan, saya mau disiplin rohani. Saya mau latihan rohani setiap hari. Katakan, saya mau latihan rohani setiap hari. Amin. Itu harus ya. Dan yang terakhir, saudara menjadi disiplin dan taat adalah fokus. Hanya kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi komandan saudara dan saya dalam kehidupan kita, yang sudah menjamin akan keselamatan saudara dan saya. Dan keselamatan itu sangat berharga Bapak Ibu. Sangat berharga. Fokus kepada Sang Juru Selamat kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus pergi menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita taat, kita harus terlepas dari jerat dunia. Lepas dari jerat dunia. Kalau kita disiplin, latihlah kehidupan kita setiap hari. Setiap hari, dimanapun kita berada. Dan kita hanya fokus hanya kepada Yesus Kristus. Fokus kepada salib Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita mau menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Memiliki hati hamba yang mudah untuk dibentuk. Seorang prajurit, kalau dia taat, disiplin, kalau kita prajuritnya Kristus, biarlah kita memiliki hati hamba. Hati hamba itulah yang membuat kita mudah untuk diproses. Mudah untuk menjalani pembentukan. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus dan kita tunduk kepada Kristus. Dan kita mau menyukakan Dia. Jangan melihat latar belakang saudara. Jangan lihat latar belakang keluarga. Jangan melihat latar belakang pendidikan saudara dan saya. Tapi kita sudah bekerja keras. Kita mau taat, kita disiplin. Maka saya kini percaya Tuhan pasti akan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan pasti akan membela kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, miliki hati hamba. Sekalipun saudara saya ada prajurit Kristus, tapi kalau suka ngengkel, orang Jawa bilang ngeyel gitu ya. Keras sekali. Tapi kalau kita mau menyerah total kepada Tuhan, maka pemrosesan Tuhan itu, Tuhan ini aku Tuhan.
Aku mau punya hati hamba. Aku mau taat. Aku mau disiplin. Aku mau taat, tidak terjerat dengan dunia. Aku mau disiplin, latihan rohani setiap hari. Aku mau fokus, hanya fokus kepada Kristus. Sambil kita berkarya, kita bekerja, kita kuliah, kita berusaha. Lakukan semua apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Amin. Sekalipun ada tantangan, ada penindasan, ada rintangan. Tapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah memiliki hati hamba. Amin. Mari kita berdiri.